Baik Tribuners, semangat pagi warga Jawa Tengah dan Tribuners di Indonesia. Hari ini kita sedang berada di Grobogan, tepatnya di Rumah Dinas Bupati Grobogan. Bukan rumah dinas, rumah pribadi. Oh, rumah pribadi Ibu Sri Sumarni atau biasa kita sapa Mbak Sri yang sudah kemarin selesai pengalaman malang melintang di politik dan hari ini juga sebentar lagi pilkada. Mbak Sri akan melanjutkan di periode kedua. Kita doakan mudah-mudahan lancar dan sukses. Amin. Sebagaimana harapan warga Grobogan. Baik pemirsa Tribuners, sebelum kita lanjutkan obrolan santai pada hari ini, kita ngunjuk kopi rumiyin Bu. Monggo Bu dipun nunjuk Bu. Nggih. Tapi dibuka ya nih. Nggih. Oh, monggo. ya. Nggih. Ya. Nggih Bu, monggo Bu. Kok mantep men kopine. Manis mah? Nggih, cocok. Seperti saya ya. Manis. Baik pemirsa Tribuners, kita lanjutkan. Saya mohon maaf ini lepas saya ya, lepas ya, biar jaga pembicaraan yang ini sudah 1 meter lebih dengan Mbak Sri. Selamat beraktivitas sambil menikmati sajian Tribuners. Kali ini kita ngobrol santai dengan Bupati Grobogan, Ibu Mbak Sri Sumarni, yang juga akan melanjutkan pada periode kedua pilkada nanti 9 Desember 2020. Sebelum kita lanjutkan, kita kenalan dulu. Saya wartawan Tribun Jateng, S. Widodo, yang hari ini berada di rumah Bupati Mbak Sri. Sangat Jawani, ini ada pendopo, jati, kelihatan semua. Mbak Sri bisa cerita sedikit dulu, memang cita-citanya jadi bupati tak? Enggak, saya dulu cita-citanya jadi polwan. Oh, jadi polwan. Saya sudah mendaftarkan, tapi tidak diterima. Kenapa, ya sudah. Mbak Sri? Ya karena dulu kan agak susah ya. Tinggi badannya cukup ya, toh? Cukup, 100 sampai 160 cukup. Yeah. Mungkin terakhir saya sudah terakhir sebetulnya. Cuma hanya Grobogan itu ada 2 yang ikut terakhir lolos. Terus yang satu tuh malah kegiatan olahraga itu pingsan. Oh gitu. Oh, malah jadi. Kalau saya yang sehat malah tidak jadi. Dulu seperti itu. Akhirnya habis tidak jadi polwan gitu? Kemana? Ya kita air mengalir aja. Yeah. Saya ikut berkecimpung di KUD. Oh KUD, KUD pakai saji di koperasi. Dan saya sebagai pertama kali diterima sebagai kasir. Oh, kasir terus dijadikan juru buku. Dari nol Mas saya. Memang aktif di koperasi itu? Iya. Terus saya masih bujangan itu 82. Terus tahun 90 saya dijadikan manajer di KUD. Di KUD. Oh, berarti sudah pengalaman memimpin ya? Memimpin. Di waktu itu di KUD di koperasi itu kan juga kita terlibat dalam yaitu masalah pertanian. Oh, ya, pertanian. Dulu ada KUT, mungkin ada Bimas Inmas, ada pinjam meminjam itu. Saya aktivitasnya sehari dengan orang petani. Itu zaman Orde Baru ya Mbak Sri ya? Iya. 80-an 4 gitu ya? Ya 84, saya 82 sudah pegang ya? Sudah pegang. Lulus SMA 81. 82 saya langsung kerja di koperasi. Karena perjalanan kehidupan saya mungkin banyak rintangan sejak kecil. Karena bapak sudah meninggal tahun 68. Tentara dulu? Ya, dari kepala desa. Oh, kepala desa. Putranya Pak Lurah. Pak Lurah. Dulu ada keluarga saya ya, semua 8. Ya, saya nomor 5, ya, saudaranya 8. Nah inilah karena ibu single parent dan orang tua menghidupi anak dalam, saya tidak bisa membayangkan saat ini. Dan itulah dari kehidupan saya sudah ya perjalanan kita harus mandiri. Berarti dari dulu memang sudah tangguh ya Mbak? Ya harus wanita tangguh dia. Dan karena ibu juga sendirian,
anak 8 itu masih utuh, yang kromo baru 1. Yeah. Masih satu rumah itu ada 13 orang, ada pembantunya 2, ada anaknya. Ibu biasanya kan dalamnya Pak Lurah kan gede jembar gitu. Kalau orang desa ada 3 jejer-jejer itu ya, 5 itu. Ada doponya, ada induknya, ada gandoknya. Terus ada dapurnya 1 utuh gitu. Gandok namanya dulu ya, ada dapurnya gitu, pantrinya itu. Iya, betul. Dan itulah pengalaman saya dengan kehidupan sejak kecil. Dulu nun sewu Pak Lurah pun Bu? Karangsari, Kecamatan Berati. Sampai sekarang masih dijabat oleh adik saya. Oh, penjenengan berarti asli Berati. Asli Berati Karangsari, asli desa. Kata sawah mereka Bu. Nah, itu gelutan masalah dari petani inilah kita tahu bahwa kondisi pertanian seperti ini karena di Gerobogan juga hampir 80% pertanian, termasuk penyangga pangan. Kalau jagung tingkat nasional, kalau padi juga tingkat Jawa Tengah, Kediri Jawa Tengah nomor 1. Dan inilah saya dengan petani ini sejak kecil ya mungkin saya kenal petani, makanya kehidupan saya air mengalir saja deh. Tidak punya cita-cita jadi bupati. Terus saya. mulai kapan atau jenengan terjun ke politik nih? Mulai terjun ke politik saya 2003. 2003. Karena waktu itu banyak yang ngelamar dari partai. Oh, jenengan yang dilamar. Saya yang dilamar. Karena manajer KUD, terus pengalamannya. Saya dengan petani, kelompok tani KTNA dekat. Mungkin saya kalau ada pertemuan mungkin di pemerintahan ada Sabang Tani ya istilahnya bupati dulu. Saya suruh mewakili dari Petro maupun Pusri dulu. Untuk juru bicaranya. Kalau beliau tidak hadir, Mbak Sri yang mewakili dengan ya Pak Bupati. Dari situ mulai dikenal ya. Mulai dikenal gitu. Terus dengan mungkin Dinas Pertanian saya harus ada kedekatan khusus perekonomian juga. Itulah akhirnya dilamar oleh partai PDI. Banyak sebetulnya tapi yang saya harus izin kepada ibu saya karena orang tua apapun itu kita harus minta restu dari orang tua. Waktu itu ngedikane ibu terus bunti. Dan waktu itu ada yang lamar saya tak suruh minta izin sama ibu. Saya pas di Semarang itu. Saya kan juga bisnis ya waktu itu. Usaha pertanian juga. Ada pupuk, ada beras. Juragan jagung. Iya, jagung, ada gula dulu. Ada minyak dan ini saya mana yang ada keuntungannya komoditi pokoknya waktu itu Nah, itulah saya waktu itu ibu karena sudah trauma karena bapak dulu pengalaman pahit ya memimpin desa pahit karena meninggalnya juga kena korban politik waktu zaman semonten 68 ya. Inilah saya baru umur 6 tahun ya. Waktu ditinggal bapak ya. Mungkin agak sedikit ada kenangan sedikit ingat kenangannya. Nah itu adik saya yang 3 itu malah tidak kenal bapak itu seperti apa, tidak punya foto sampai sekarang. belum musim foto waktu belum itu. Musim foto ya. Dan ini saya percaya bahwa ibu ini kalau ngasih restu pasti jalannya manjur, lancar. Mulus, ya. Ibu merestui. Iya, ibu kalau memang kamu mau ke politik disarankan kemana? Disarankan ke PDI Perjuangan. Oh, berarti jenengan terjun ke politik atas restu ibu restu juga. Ibu, betul. Terus jadi anggota dewan? Jadi anggota dewan waktu itu kan tertutup ya. Yang dicoblos kan partainya? Saya dulu kampanye partai, tapi alhamdulillah yang mengenal saya banyak. Yang nyoblos saya banyak ya. Mungkin agak terbanyak ya. Terus pilihan lagi 2006 ya, 2009. Itu terbuka. Saya dapat suara terbanyak lintas partai. 1 kursi ya lebih. Kan berdasarkan suara terbanyak Iya, betul. Terus jadi ketua DPRD? Belum, Mas, jadi anggota. Anggota dulu. Tapi saya kan baru pengalaman dulu lah. Terus waktu itu ada sesuatu saya disurvei mungkin di lapangan dari partai saya suruh nyalon bupati itu. Oh, berarti waktu itu bukan kesannya jenengan maju gitu enggak? Disurung ya Mbak Sri? Disurung ya dari partai, soalnya saya tahu lah di partai itu harus ada
banyak pertimbangan. Subosito, Ya. ya kudu. Nah, makanya kemarin saya dikasih rekomendasi dari mungkin belum bisa memenuhi itu kalah ya. Tuhan belum menghendaki. Nggih. Dan tapi saya berusaha bahwa partai itu ya seperti ini. Nggih, kita harus melanjutkan. Alhamdulillah ada tugas dari DPP, saya suruh karena DPRD-nya ketua DPR-nya ada sesuatu. Saya suruh megang ketua DPRD-nya pertama kali. Iya. Waduh, saya baru belajar nih. Nah, itulah saya belajar. Terus gangset 1 tahun, saya suruh megang lagi ketua DPC-nya. Nah ini saya pengalaman itu. Berarti double Mbak Sri, ketua Dewan, ketua DPC. Ketua DPC. Wah, hebat ya. Ini saya pegang dulu dapat 10 kursi. Saya pegang dapat naik 2 kursi, 12 kursi. Karena perolehannya Pak Bupati sama Pak Wakil kan punya partai sendiri pasti ya, saya tidak bisa nututin ya. Nah, pengalaman itulah dari saya kekalahan kami, apapun saya ditugaskan lagi untuk menyalurkan diri lagi, karena saya juga itu sudah jadi ketua DPR lagi sebetulnya, yang ketiga kalinya. Sebelum jadi bupati yang periode pertama. Situasi seperti itu, disurvei lagi saya suruh nyalon kembali. Oh gitu. Dari teman-teman DPR karena saya jadi ibunya. Itu semua ibu harus maju lagi. Pokoknya ibu harus jadi. Nah, saya begini, duitnya sopo kayak gitu kan. Ranti duit sudah kalah saya dulu. Sudahlah Bu, maju nanti gotong royong. Oh gitu. Apa benar nih teman-teman DPR saya harus maju. Ada PKB, ada Hanura, semua partai sebetulnya semua anggota dewan. Tetapi dulu perjalanan mungkin yang partainya di sebelah, tapi suaranya ke kita gitu. Karena saya juga lawan incumbent. Oh gitu ya, iya, dari Pak Ice itu, dari wakil bupati. Nah waktu itu, alhamdulillah tak buktikan tuh ya, gitu. Suaranya mutlak. Dapat 73,01%. 73% ya? Iya. Luar biasa. Yang sebelah dapat 26%. Berarti ini kedukungan dari teman-teman DPRD real gitu loh. Ngomong tok gitu ya. Orang ngomong-ngomong tok. Berarti aku bener jadi ibunya kan begitu. Ya ini kan lah kita belajar di politik. Dan alhamdulillah ini restu dari ibu. Pertama target saya kemarin juga. Kalau mau ke Gerobogan, mungkin panjenengan dulu Gerobogan. Jalannya seperti apa? Mungkin kan goyang dangdut ya. Itu target saya, visi misi saya adalah infrastruktur jalan dulu. Yang periode kemarin? Iya. Atau yang sekarang? Yang kemarin. Oh, yang kemarin. Nun sewu Mbak Sri, yang kemarin satu periode itu prestasi jenengan yang menonjol apa ya? Di infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Selain itu? Ya termasuk mempercantik kota Purwodadi. Oh ya, tadi saya muter-muter saya lihat udah cantik. Sudah cantik seperti bupatinya. Iya, kayak Mbak Sri di bundaranya itu kok cantik kayak lipstikan. Terus target saya di pendidikan. Oh pendidikan. Iya, terus kesehatan. Saya sudah buat dua rumah sakit. Pundi mawon Mbak? Di Wirosari, yaitu Wirosari, arah rumah sakit Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Sekarang di Gubuk. Itu kemarin mungkin dilewati tadi. Tadi kiri jalan dari Semarang ya? Iya. Itu Getas Pendowo. Nah ini sudah digunakan untuk merawat COVID-19 ini. Sudah saya resmikan kemarin sebelum saya cuti. Dan terus ini, unggulan apa lagi yang disenangi rakyat kira-kira Mbak? Disenangi rakyat pertama kali itu adalah infrastruktur jalan. Saat ini pada suka itu pertama ya? Itu harus kita habis itu Mbak Sri, jalannya kan sekali sapi, kotanya wis anti. Masih sisa 23% lah. Yang mau diperbaiki lagi? Ya, nanti mau dilanjutkan lagi? Dilanjutkan lagi deh. Terus kedua adalah SDM. Untuk pendidikan. Supaya nanti juga karena saya tahu bahwa kita pemimpin-pemimpin kita ke depan harus SDM-nya harus cerdas deh. Mbak Sri di Gerobogan ada kampus buatan sih? Tidak ada. Tidak ada. Ada arah mau ke sana nggak? Ya arah mau ke sana juga. Nah ini. Gandeng kampus mana kira-kira? Bayangannya. Kira-kira yang dekati kita siapa ya nanti? Soalnya saya tinggali background jenengan dari Kudus alumninya. Alumninya dari Kudus. Sama
Unisri. Unisri. Unisri Solo nggih. Iya. Cedak-cedak ya, ke sana dekat-dekat soalnya itu kan saya dulu ini saya kuliah saya Ambil sambil swasta. kerja Iya. gitu loh. Nah, Oh, termasuk gitu. saya ditawari dari UMS. Oh, Muhammad di Solo. Ya, Oh. nah itu coba nanti UNS. UNS, Ya, negeri. nanti ada negeri itu. Yeah. Coba nanti kira-kira ya saya harus Terus Mbak mengharapkan Sri PSDM. selama satu periode kan ada agenda atau planning program, ada nggak yang belum selesai? Ya, yang belum selesai ada karena apa ya? APBD-nya kita terbatas. Berapa sih? 2 triliun ada? 2,5. 2,5 ya? 2,5 tinggi. dua. Ini ada pandemi ini juga sudah ditarik di pusat lagi. Betul. Hampir PAD-nya satu. berapa Mbak Sri? PAD-nya cuma Ada satu berapa tidak M? ada Berapa M? 260-an. Miliar. Iya. Dari apa itu paling banyak? Paling banyak dari rumah sakit. Oh, Pak, rumah Iya, sakit. rumah sakit. Tapi RSUD. sudah kembali lagi Om. Oh, Bu. betul. Iya. Karena lagi refocusing ya. Iya, Oh. itu. Mbak Sri ini ngobrol-ngobrol ringan. Di Grobogan itu potensi untuk objek wisata yang mau ditonjolkan apa? Ya. Ini kemarin kan Bledug sama Gua Lowo dan Gua Macan. Oh, ada Gua Lowo, Iya. Gua Macan. Yang Coba Bledug nanti Kuwu yang kapan-kapan terkenal. kesana dengan saya. Nanti saya cek Gua Lowo. Iya. Di mana itu? Itu di Jatipuhun. Saya kan kerap ke sana juga. Yeah. Kalau ke sana ini pakai jeep. Ya, ini. Naik Trek. berarti di Ya, bukit ya? naik, ya. Di- Agak naik jalannya agak sempit. Ya. Oh, Nah, kemarin kan jalan itu jalan desa. Yeah. Nah, saya juga mau dilebarin. dilebarin kalau sudah APBD-nya memenuhi. Yeah. Karena saya mau ke sana. Tetapi kalau dibangun Nggih. itu tidak pakai jeep, Harus pakai jeep ya? Ya harus bagus pakai toh jeep. Mbak Sri nanti untuk touring untuk touring lah kan Nggih, grup-grup. seperti ini untuk touring dan anu bagus. Nggih. Kalau nanti diperbaiki mungkin nggak usah Lebar. pakai jeep gitu loh. Mobil Nah, ini biasa coba, bisa. Iya, mobil Mobil biasa biasa bisa juga. ini pertimbangan coba nanti yang terbaik. Nggih. Sudah saya perbaiki kemarin hampir 3,5 miliar ini coba nanti Oh, sudah bareng-bareng ada ke sana. progres ya, Sudah. diperbaiki ya. Selain itu Mbak Sri? Bledug Kuwu. Oh, Bledug Kuwu, Iya. Kon Kondang ada patung Iya. Siapa? Patung apa ya? Dewata Cengkar ya Iya, apa? Dewato Cengkar. Sama itu Iya. yang huruf Jawa itu ya. Terus ini kan ya Bumdes ini juga berusaha. BUMD anu Bumdes BUMDes. ya, milik Desa wisata? Iya, desa wisata. Oh, ada arah ke sana. Ada. Ini sudah ada beberapa kepala desa yang sudah ada kolam renangnya, juga ada kemarin Foksil dan sebagainya Yeah. di Banjarjo. Nggih. Terus di Cengkrong ini juga Unggulannya ada. apa Mbak Sri? Unggulannya di Yang di desa-desa itu kebanyakan apa sih? kebanyakan juga pertanian. Oh, misalnya. pertanian. Ya itu kan juga harus membentuk UMKM yang bagaimana kita bisa memasarkan nanti dengan kerjasama dengan Bumdes. Ya, ini. Nggih, baik. Pemirsa Tribuners, hari ini luar biasa dengan Mbak Sri ternyata sangat menguasai detail Grobogan sampai seluk-beluknya dari Iya, desa sampai ke pembangunan sampai semuanya tahu. Berarti memang betul-betul pemimpin yang berkualitas. Sambil ngunjuk lagi, monggo Mbak Sri. Iya, minum lagi. Ngopi surup. Enak tenan ini. Baik Tribuners, kita lanjutkan obrolan santai ngopi surup kali ini dengan Mbak Sri, Bupati Grobogan, yang nanti juga akan melanjutkan di periode kedua di Pilkada 9 Desember. Tadi sudah kita bahas, beliau Mbak Sri sudah cerita panjang lebar tentang Grobogan, pembangunan, jalan, sekolah, infrastruktur, dan mempercantik kota. Dan sekarang memang udah cantik, bersih, jalannya juga bagus. Kita tanya, biar Mbak Sri cerita nanti kira-kira Grobogan ini biar makin moncer apa andalannya Mbak Sri? Ya. Andalannya di Grobogan itu kan pertanian ya. Yeah. Nah ini, saya kan kepengen juga investor tuh masuk ke Grobogan. Alhamdulillah karena untuk mengurangi tenaga kerja terutama target saya. Yeah, penyerapan tenaga kerja. Iya, penyerapan tenaga kerja dan ini sudah masuk adalah dari Pungko. Ini juga menyerap tenaga kerja yaitu pabrik tas di Wirosari. Itu hampir 20.000 tenaga kerja. Investornya dari mana Mbak Sri? Dari Korea. Oh, Korea. Iya. Dan ini juga sudah jalan dan sudah menyerap yang di Kabupaten hanya baru dapat 10.000 tenaga kerja. Dan ini juga agak macet perjalanan mau kerja ini supaya nanti juga jalan provinsi. Sudah beroperasi nggih? Sudah. Oh, sudah.
jalan provinsi itu bisa dilebarkan untuk tingkat nasional gitu kan. Kemarin saya juga yang dari Semarang Grobogan. Iya, supaya juga nanti investor bisa masuk ke sini. Yeah. Karena jalan tuh nomor 1. Ini jalan provinsi atau nasional, Mbak Sri? Provinsi. Oh, provinsi. Nah, karena biar dinaikkan gitu kan. Karena kalau sudah padat itu. Betul. Ya. Dan Pasti. termasuk ada ini kemarin ada lagi masuk pabrik plastik. Oh, pabrik plastik. Dan ini nanti ada saya minta doanya. Ada pengeburan gas dan minyak di sebelah Gubuk, mana, Mbak Sri? Di Gubuk. Oh, Gubuk. Ya, ini alhamdulillah saya dibocorin sedikit. Mau ketemu saya nanti kalau setelah saya cuti. Katanya hasilnya memuaskan. Kalau saya dipaparkan. Wah, lah ini. Nah, ini dipaparkan itu. Katanya nanti bisa gerobokan bisa terkaca se-Jawa Tengah kan begitu. Amin. Gitu. Saya karena juga itu sudah senang. lama itu. Iya. Sudah 30 tahun Dipur tidak keluar minyaknya. Ini katanya kabar baik ya. Kabar baik katanya ini saya minta izin Ibu, mungkin Ibu juga harus puasa dan sebagainya. Ternyata itu kalau beliau katanya harus ada mantra aja ya Pak, klenik-klenik kan begitu. Tetapi saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kemarin hasilnya kelihatannya memuaskan. Dan inilah nanti prioritas pertama mungkin jalan juga. Gitu, siap. Bagaimana menunjang ini. Dan termasuk ini juga ada pabrik semen Grobogan. Oh, dapat. Iya. Buka sini. Ini bulan April nanti sudah operasi. Sebelah mana, Mbak Sri? Di Tanggung. Oh, Tanggung. Gubuk ke sana. Iya, dekat perbatasan Demak Kudus. Iya, Solo Tigo lah. Oh, yang sekarang jadi sini ya? Kesana, ya. Nah, ini kan juga alhamdulillah kalau memang itu bisa banyak potensi dari Grobogan. Dan ini nanti katanya gas juga ini luar biasa. Dan ini nanti saya juga mensupport ke situ juga. Tadi yang Mbak Sri yang di situ tadi gas atau minyak yang gubuk? Gas ada gasnya juga bagus, katanya maksudnya juga ada minyaknya. Oh, ada minyaknya juga. Iya, nah ini nanti kaya ini dong. Juga, ya makanya katanya nanti bisa kaya paling Jawa kaya. Tengah paling kaya katanya. Alhamdulillah kan begitu. Lah ini kalau nanti kan program-program dari pemerintahan semua, mungkin ada kesehatan, prioritas juga termasuk pertanian. Dan ini kan bisa nanti apa itu terakomodir dari mungkin fee dari situ kan untuk namanya DBH. Ya betul. Nah inilah pembagian sahamnya itu kan. Ya. Syukur ada saham ya, Mbak. Terus Sri, di sini juga ada tadi mungkin ada bangunan baru yang kiri jalan. Kiri jalan. Itu juga ada apa tuh? Pabrik apa itu, Mbak? Jahit apa tuh namanya? Batak. Enggak, ini ada pabrik tas juga di situ, ada pakan ternak, karena kan ini pertanian, ada 5 titik. Cocok itu pakan ternak. Ya, inilah ke depan saya juga menarik investor pertama, supaya kalau kita cuma hanya monoton untuk pertanian gitu terus, ya. Kapan majunya. Kadang-kadang saya suruh untuk melestarikan lahan pertanian, kita kalah deh. Kabupaten lain kan juga harus menarik investor ke Grobogan. Terus Mbak Sri, ini untuk anak-anak milenial apa kira-kira program-program yang untuk mereka? Nah, anak-anak milenial ini juga sudah kita ada wadahnya dan kreatif dia, termasuk kemarin budaya, mungkin ada ngajar-pengajar yang mungkin di Grobogan itu ada mahasiswa grup, yaitu Grobogan Bersama. Kemarin saya juga asli Grobogan. Oh, gitu. Kemarin saya juga ketemu, dia itu sosialisasikan bahwa untuk memerangi yaitu melanjutkan sekolah. Kadang-kadang dari SMA itu putus sekolah, bagaimana kalau nanti jemput bola supaya dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, biar nanti Grobogan itu generasi penerus bisa cerdas dan untuk melanjutkan, ya ada yang jadi bupati, politisi dan sebagainya ini. Jadi sinilah. Ini jenengan kan saya lihat sibuk banget ini. Gimana bagi waktu dengan keluarganya gimana coba? Kalau bagi bisa deh. Cucu saya kadang-kadang tidur di tempat saya. Sudah umurnya sudah lanjut. Nah, dari tadi saya Mbak Sri nggak tahu kalau udah punya cucu kok. Iya.
Cucunya ada 3, Oh, anak gitu. 1 Mbak Indri itu di PNS, Oh, di PNS. Disperindak. Yeah. Menantu meneruskan bisnis saya yang dulu tadi. ya. Saya menangani pertanian deh. Yang Putranya 3 apa? 1. Oh, 1 tok. Perempuan tok. Iya. Hebat. Suami sudah almarhum. Ini putri ini PNS. Namanya melanjutkan. 2010 ya. Nah ini Berarti kan santai. Bisa totalitas ya. mengabdi untuk mengabdi rakyat. untuk masyarakat. Grobogan. Untuk rakyat Grobogan. Makanya kalau saya ada berapa, saya fokus di pemerintahan. Betul. Gitu. Berarti sudah golek apa-apa itu ya Mbak Sia. Betul-betul pengabdian ya. Pengabdian, iya. Oke. Nah ini kalau kepengen dengan Jenengan keluarga. hobinya apa sih Mbak Sri? Hobi saya masak. Wah, hebat ya. Kalau Selain masak apa? masak sama olahraga. Sepedaan, Sepedaan goes. Pernah sampai paling jauh mana Mbak? Paling jauh saya sampai Toro dengan Toro Kelambu. arah Solo. Ya, arah Solo. Iya, Toro arah Solo. Itu ya sekitar 40-an lah ya. Ya, sekitar itu. Ya. Tapi pulangnya saya harus pakai mobil. Enggak kuat ya. Berarti di drop sana balik sini. Di drop sana terus Gitu. pakai mobil. Kalau Itu dahar suka apa Mbak Sri? Potensi Grobogan itu saya apa sih? sayur bening deh. Kulinernya becek. Oh, becek. Iya. Becek. Kalau saya suruh becek, saat besok kalau kesini tak becek, masaknya saya sendiri. Suka sayur Iya, bening ya malah. sayur ya? bening. Terus Oh, ada di sini ada suweke. Oh, suweke. Suweke ayam juga bisa. Oh, gitu ya. Tapi suweke kodok ada juga. Dan sini terkenalnya kan suweke gitu kan. Yeah. Nah, terus ada becek, nasi jagung. Yeah. Terus sayur yuyu Oh, sayur yuyu. Iya, ini ada botok yuyu ada di sini. Sayur lele ada nggak? Kutuk, sayur lele dipecel. Oh, dipecel ya? Iya, kalau kutuk Oh, saya gitu. saya sambel sama disambel. lombok mentah, Sambal hijau sambal itu ya? terasi. Oh, Kasih minyak enaknya goreng pulang. ya? Iya. Sama gudangan Iya. gitu. Nasi Iya. goreng saya juga bisa masak. Siap. Kapan-kapan nanti kalau kesini tak masak lagi. Amin. Kapan-kapan. Oke, Mbak Sri. Iya. Ngunjuk kopi rumien. Kita lanjutkan. Makasih. Aduh. Minum lagi. Pemirsa Tribuners, obrolan santai dengan Mbak Sri Sumarni, Bupati Grobogan. Kita lanjutkan pada sesi quick question. Ini yang mendebarkan. Ini pertanyaannya singkat dan Mbak Sri harus menjawab, milih salah satu dengan cepat. Oh gitu? Ya, pilih salah satu, nggak boleh dua. Pertanyaannya sebentar lagi saya bacakan. Kita mulai quick question. Mbak Sri pilih infrastruktur atau SDM? Infrastruktur, Kesehatan atau ekonomi? kesehatan, Bisnis atau politik? politik, Traveling atau santai di rumah? santai di rumah, Internet atau jalan mulus? jalan mulus, Flora atau fauna? fauna, Masakan rumah atau jajan tradisional di luar? masakan rumah, Nasi pager atau sayur becek? sayur becek, Nasionalis atau religius? nasionalis. Nasionalis, tepuk tangan. Mbak Sri jawab dengan tuntas dan cepat sesuai hati nurani. Tadi jenengan pilih nasionalis religius, kemudian infrastruktur dan SDM pilih infrastruktur. Iya. Kenapa Mbak Sri? Ya, ini wasiat orang tua. Yeah. Karena pada waktu itu saya sebelum nyalon itu kan masih yang tidak berhasil itu. Yeah. Saya teringat sama orang tua bahwa kamu kalau nanti jadi bupati harus dandani jalan. Oh, gitu. memang dari dulu Iya, jalan. Jalannya elek kabeh, kudu fokus neng infrastruktur. Yeah. Itu teringat sama orang tua saya tadi. Iya. Terus masak atau jajan tradisional jenengan suka masak? Saya suka masak, terus dulu saya jajan itu orang tua tidak boleh. Oh, tidak boleh. Iya. Berarti orang dulu memang begitu ya, Mbak? Masakan sendiri itu lebih apa ya? Alami, natural, alami, terus sesuai selera, kebersihan juga. higienis. Iya, higienis. Betul. Higienis. Satu hal lagi Mbak Sri, untuk penanganan COVID ini gimana jenengan? Ya, penanganan COVID saya berusaha dengan tim gugus tugas. Ini dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan jajaran semua pemerintah dan sampai kepala desa. Itu kan juga ada kita harus fokus di situ. Karena apa? Orang desa kadang-kadang itu orang itu
tidak memperhatikan. Gampangke. Maka saya selalu mengingatkan terus, termasuk saya kampanye di lapangan. Edukasinya ke sana ya. Edukasinya juga ke sana. Dan teman-teman dari UPD terkait, termasuk saya harus terjun langsung ke kepala desa. Gitu. Supaya kepala desa kalau ada event-event apa itu harus protokol kesehatan itu harus disosialisasikan. Apalagi orang hajatan ya Mbak Sri. Iya betul. Karena orang desa itu kadang-kadang eleh itu loh. Gampang gitu ya. Nah makanya ini dari tim gugus tugas dan kita harus langsung turun ke bawah, yaitu dengan protokol kesehatan harus hati-hati juga karena banyak yang bupati, kepala daerah banyak yang kena. Dan ini kan kita juga harus hati-hati juga. Dan saya yakin bahwa kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Dan masyarakat harus sehat semuanya dan juga saat ini harus berjalan, yaitu protokol kesehatan harus ditaati. Kalau keluar pakai masker, terus jaga jarak, juga menghindari kerumunan dan cuci tangan yang pakai sabun yang bersih, air mengalir. Jaga pola makan yang sehat, terus olahraga. Siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Sri. Satu hal lagi Mbak Sri, sebelum kita closing obrolan santai ngopi surup pada hari ini, saya mohon Mbak Sri closing statement untuk masyarakat Grobogan, monggo. Ya. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Grobogan yang tercinta. Saya sebagai bupati yang sudah dikasih amanah hampir 4 tahun 8 bulan dan saya banyak dukungan, dorongan karena sendirian dan untuk tokoh-tokoh masyarakat yang memberi masukan dan memberi support kepada saya dan mungkin ada kekurangan kami untuk mungkin aspirasi panjenengan yang belum tersalur, mungkin belum saya penuhi, mungkin kita minta maaf dan kami minta doanya untuk ke depan kalau saya dikasih amanah lagi, saya untuk melanjutkan pembangunan Grobogan yang lebih hebat. Terima kasih. Baik pemirsa Tribuners, obrolan santai ngopi surup dengan Mbak Sri kita berakhir. Kita bisa simak video ini di media sosial Tribun Jateng, di YouTube dan di Facebook maupun di Instagram. Dan jangan lupa juga bisa dibaca di koran cetak Tribun Jateng edisi besoknya. Selamat bertugas, selamat berkarya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Semangat untuk Grobogan. Terima kasih. Monggo dipun unjuk malih Mbak Sri. Matur nuwun.